Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Ya, seperti yang ada di gambar slide ini gambar apa nih? Ini adalah gambar roti ya. Nah, roti, cara pembuat roti itu ngembang ya. Dikasih pengembang, maka ada yang ngembangnya cepat, ada ngembangnya yang lambat. Jadi roti mengembang karena adanya ragi ya, yang merupakan biokatalis. Jadi ada katalisnya. Katalis ada kalau tidak dikasih ragi dia ngembang juga, tapi lambat sekali. Ya, jadi kalau roti dikasih ragi dia akan lebih cepat mengembang ya. Kemudian selain dikasih ragi ya tentu saja proses-proses pembuatannya itu juga mempengaruhi cepat atau lambatnya roti yang dibuat itu untuk mengembang ya. Nah, pada laju reaksi ini pertama kalinya kita akan membahas mengenai kemolaran dan pengertian laju reaksi. Lalu setelah itu nanti setelah selesai yang bagian A ini, kita juga akan mempelajari mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Baik, yang pertama dulu mengenai kemolaran dan pengertian laju reaksi ya. Mengenai materi ini nanti kita akan pelajari pertama mengenai kemolaran. Kenapa kemolaran ini dipelajari secara khusus di bab laju reaksi ya? Karena kemolaran itu menyangkut satuan-satuan pada persamaan laju reaksi nantinya berkaitan dengan yang ini ya. Jadi semakin besar kemolaran dia akan mempengaruhi ya nanti juga akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Yang pasti dalam persamaan laju reaksi molar sangat berkaitan. Kemudian yang kedua pengertian laju reaksi ya. Kalau kemolaran simbolnya M, pengertian laju reaksinya itu R kecil ya. Kemudian nanti akan ada persamaan laju reaksi di mana tiap persamaan reaksi maka dia akan memiliki persamaan laju reaksi yang sendiri ya. Jadi kalau persamaan reaksinya berubah, maka persamaan laju reaksinya juga berbeda ya. Baik. Yang pertama mengenai kemolaran. Kemolaran. Jadi kata dasarnya adalah molar. Molar itu adalah satuan kan, satuan banyak sedikitnya suatu zat dalam tiap 1 liter larutan ya. Jadi satuannya adalah molar. Jadi cepat lambatnya reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konsentrasi zat yang bereaksi ya. Makin pekat zatnya ya, makin banyak molnya berarti, maka M-nya makin besar. Jadi konsentrasi biasanya dinyatakan dalam molaritas. Sebenarnya ada beberapa satuan konsentrasi, tapi untuk laju reaksi ini satuan konsentrasi yang dipakai itu adalah molaritas ya. Selain molaritas kan ada molalitas ya, pakai L, kan pakai R. Ada juga normalitas ya. Tapi kita akan belajar laju reaksi dengan satuan molaritas ya. M besar. Di mana M besar itu adalah N per V. N itu mol, V-nya adalah volume ya, mol per liter. Jadi M-nya adalah molaritas, satuan molaritas adalah mol per liter. N-nya adalah mol, ya, mol zat terlarut, dan V-nya adalah volume, ya, volume larutan dengan satuan liter, ya. Bisa juga kalau misalkan diketahuinya belum dalam bentuk mol, misalkan dalam bentuk massa, maka kita pecah lagi seperti ini. Dalam bentuk massa, kemudian volumenya dalam satuan mililiter, maka rumusnya menjadi M sama dengan M kecil per MR ya. M kecil di atasnya adalah massa zat terlarut ya. Jadi misalkan 4 gram NaOH, nah 4 di sini ya. Per MR zatnya, MR NaOH. Jadi misalkan NaOH Na23O16H1 berarti MR-nya 23 tambah 16 tambah 1 40 dikali 1000 kalau volumenya dalam satuan mililiter per V-nya di bawah ya. Jadi 1000 per V. Kalau volumenya dalam liter ya V-nya ganti saja misalkan 2 liter berarti V-nya 2000 ya. Kalau V-nya 200 mililiter ya 1000 per 200 di sini. Ya.
Paham enggak? Jadi ulangi lagi, M sama dengan M per MR kali 1000 per V. M kecil adalah massa zat terlarut, MR itu massa molekul relatif, zatnya tergantung zatnya apa, jadi ini tidak ada yang tetap ya. Kemudian 1000 per VV-nya adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Apa bedanya dengan yang ini V-nya? Sama, tapi kalau ini kan N per VV-nya dalam liter. Kalau ini 1000 per VV-nya dalam mililiter. Ya, oke, dicatat ya. Ini kalau ini kalau diketahui satuan mol langsung. Jadi kalau mol N per V. Kalau belum dalam bentuk mol, dalam bentuk massa, ya, maka M per MR, ya, kali 1000 per V. Baik, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan disilahkan ya. Silakan bertanya mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut. Kalau untuk larutan itu biasanya tidak cukup satu kali buat langsung pakai ya. Jadi biasanya disediakan itu larutan dengan konsentrasi yang besar. Jadi molaritas yang digunakan itu bisa jadi dipakai dari hasil proses pengenceran ya. Nah, kalau pengenceran, maka menggunakan rumus ini. Kemolaran larutan dengan konsentrasi dari larutan pekatnya dihitung dengan rumus pengenceran. Ini pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 1 ini sebelum diencerkan, 2 ini sesudah diencerkan. Jadi molaritas awal kali volume awal sama dengan molaritas akhir kali volume akhir. Karena hakikatnya proses pengenceran itu hanya penambahan volume. Jumlah molnya tetap ya. Jumlah molnya tidak mengalami perubahan. Jadi M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Jadi kalau V-nya nambah berarti M-nya konsentrasinya berkurang. Ya, kepekatannya berkurang dengan cara penambahan pelarut lagi. Jadi misalkan apa? Misalkan NaOH 1 molar 100 ml ditambah lagi air 100 ml berarti V2-nya menjadi V2 itu volume air 100 ditambah 100 tadi. Jadi 200 ya. Jadi M1 V1 sama dengan M2 V2. Otomatis M2 setelah diencerkan molaritas larutan akhir itu pasti selalu lebih rendah daripada M1 dan V2-nya selalu lebih besar daripada V1. Namanya juga pengenceran ya, berarti penambahan pelarut ya. Baik. Kalau ini menggunakan ini adalah rumus menghitung konsentrasi suatu larutan. Suatu larutan juga, tapi biasanya ini untuk larutan yang awal, larutan yang masih pekat ya, maksudnya dari zat awalnya. Belum dibuat suatu larutan dengan konsentrasi yang khusus ya. Kalau ini pengenceran sudah ada konsentrasi awal, kemudian dibuat konsentrasi yang diinginkan lagi ya, maksudnya dengan konsentrasi yang lebih rendah. Kalau yang ini jadi M sama dengan rho kali 10 kali persen massa. Persen massa itu langsung saja, tidak usah lagi dibagi 100, misalkan 50% kali 50 berarti. Jadi rho kali 10 kali persen massa per MR. Ya, per MR-nya. Jadi rho itu massa jenis. Biasanya mendekati 1 ya untuk larutan ya. Tapi gunakan konsentrasi yang massa jenis yang ada di soal ya. Jadi biasanya 1, sedikit ya, 1,2, 0,95 gitu, tidak jauh dari angka 1 karena larutan kan. Kalau air saja kan dia massa jenisnya adalah 1. Tapi kalau larutan tidak pas 1 ya, karena ya ada zat lain yang terlarut di dalamnya sehingga dia menyebabkan lebih kental, lebih pekat ya. Nah, kali 10 ini tetapan 10. 10 ini tetapan. Kali persen massa. Ya, jadi misalkan 93% berarti kali 93.
ya. Per mR, mR-nya ya tergantung dari larutan itu, zat apa. Ya, misalkan NaCl, maka 58,5. NaOH 40. NaCl garam ya, NaOH natrium hidroksida. Misalkan gula yang dilarutkan. Gula C6H12O6. Maka hitung mR-nya. MR-nya 180 ya. Nah, itu untuk menentukan konsentrasi larutan yang dibuat dengan massa jenis dan persentase massa tertentu ya. Kemudian ini ada lagi. Ini campuran. Jadi misalkan sudah ada dua zat tapi zatnya sama, maksudnya sama-sama HCl atau sama-sama NaOH atau sama-sama gula. Jadi A dan B itu beda konsentrasi dan volume saja, tapi zatnya sama, sama-sama garam, misalkan sama-sama NaCl, sama-sama NaOH, sama-sama HCl dan seterusnya ya. Tapi konsentrasinya beda gitu ya. Jadi molaritas larutan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. M campuran sama dengan MaPa ditambah MbPb dibagi Pa tambah Pb. Ya. Jadi A-nya adalah zat pertama, B-nya adalah zat yang kedua. Tapi zatnya tuh sama. Sekali lagi zat senyawanya sama. Senyawa yang terlarut itu sama, tetapi beda konsentrasinya saja. Jadi misalkan mau mencampurkan NaOH, sama-sama NaOH. Ada yang 1 molar, ada yang 2 molar. Yang 1 molar volumenya 100 mili, yang 2 molar volumenya 200 mili, misalkan seperti itu ya. Maka Ma-nya itu 1, Pa-nya 100, Mb-nya 2, Pb-nya 200. Nah, ditambah volume total, Pa ditambah Pb, 100 tambah 200 tadi. Ya, dimasukin saja angka-angkanya. Oke, nanti akan ada latihan soal kok. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang mengenai laju reaksi, pengertian laju reaksinya maksudnya. Ya. Jadi kalau laju reaksi itu, nih, perhatikan nih adalah grafik perubahan konsentrasi produk dan reaksi terhadap waktu. Produknya yang mana? Produknya yang naik. Ya, reaksi yang turun. Ini konsentrasi. Ya. Kan kalau produk awalnya tidak ada. Konsentrasi itu semakin lama semakin sedikit, ya. Jadi laju reaksi itu adalah perubahan kalau produk bertambah ya. Perubahan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu atau perubahan berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu. Ibu ulangi. Laju reaksi adalah perubahan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu atau perubahan berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu ya. Kalau dengan cara membaca grafik perubahan konsentrasi reaksi dan produk terhadap waktu. Ini rumusannya V ya sama dengan min ya dc per dt. Kan waktu, perubahan waktu ya. Nah, P-nya laju reaksi, DC perubahan konsentrasi, DT perubahan waktu. Ya, kalau untuk konsentrasi persamaan laju reaksi yang ini, P ditambah Q menjadi PQ. Pereaksinya apa? Pereaksinya adalah P dan Q. Maka kan kalau pereaksi dia berkurang, ya kan turun nih. Semakin lama semakin sedikit. Dengan adanya suatu reaksi berarti pereaksinya semakin berkurang, sedangkan produknya semakin bertambah. Jadi V sama dengan min. Min ini kan tadi sudah disebutkan bahwa laju itu adalah vektor. Jadi ada min, ada plus ya. Jadi berkurangnya konsentrasi V per satuan waktu atau berkurangnya konsentrasi Q per satuan waktu. Bisa juga dengan bertambahnya konsentrasi produknya apa? PQ ya, PQ per satuan
waktu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti ini ya, tergantung dari persamaan reaksinya, zat-zat produknya itu bertambah, sedangkan reaksinya itu berkurang. Ya, ini satuan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi. Perhatikan persamaan reaksinya. Ada AA ditambah BB menjadi CC dan DD. Ya. Apa itu? Ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Kemudian ada A, B, C, D yang besar. Jadi A, B, C, D ini adalah koefisien. Ya, koefisien. A ini adalah koefisien reaksi A, B adalah koefisien reaksi B, C koefisien produk C ini, dan D adalah koefisien produk D. Maka rumusan laju reaksinya, nih perhatikan, rumusan laju reaksinya, reaksinya ada apa? A dan B kan? A dan B. Jadi laju reaksi dapat dirumuskan dengan ini. V sama dengan K. K itu adalah ketetapan, ya. Ketetapan laju reaksi, tapi sekalipun disebut dengan ketetapan, maka nilainya tidak tetap, tergantung dari persamaan reaksi. Ya, jadi persamaan reaksinya berbeda, maka tetapan laju reaksinya juga berbeda. Justru biasanya nanti ujung-ujungnya K yang dicari, ya. K lahan yang dicari. Kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Kalau A dan B ini kan ada dalam persamaan laju reaksi. A reaksi, B juga reaksi. Nah, M dan N ini kan tidak ada. Tidak ada dalam persamaan reaksi. M dan N, apa itu M dan N? M dan N itu adalah orde reaksi. Ya, jadi M ini kan pangkat A. Berarti M adalah orde reaksi terhadap A. Sedangkan N, ini kan persamaan laju reaksi nih. N itu adalah pangkat B. Berarti N adalah orde reaksi terhadap B. Dari mana dapat nilai M dan N? Dari menghitung orde reaksi. Jadi orde reaksi itu didapatkan dari membandingkan hasil percobaan. Ya, dengan persamaan laju reaksi seperti ini, diambillah data-data percobaan sehingga nanti dapat menghasilkan orde pereaksinya. Ya, nah itu ada nilai orde pereaksi. Jadi orde pereaksi itu adalah nilai pangkat reaksi dalam persamaan laju reaksi. Tidak ada dalam persamaan reaksi, ya. Jadi koefisien juga tidak ada di sini. Didapatkan dari mana orde? Dari membandingkan data hasil percobaan tentang laju reaksi, ya. Jadi V itu adalah laju reaksi, K seperti yang disebut tadi itu adalah tetapan laju reaksi. A ini konsentrasi A, konsentrasi B, M adalah orde terhadap A, N adalah orde terhadap D. Ini adalah persamaan umum ya, persamaan umum saja. Jadi tergantung dari persamaan reaksinya, nanti A dan B itu diganti saja dengan persamaan reaksi zat-zat yang ada dalam persamaan reaksi. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini contoh untuk menentukan persamaan laju reaksi, ya. Contohnya pada reaksi ini ditutup ya. Ini maksudnya data-data yang digunakan untuk menghitung orde tadi. Dapat orde baru dimasukkan dalam persamaan laju reaksi.
kan nilai pangkat. Pangkat itu berupa angka. Jadi kalau tidak ditulis seperti ini berarti ya ordernya 1, ini ordernya 2, ini berapa nih? 3, 1. Ya, dengan cara membandingkan data hasil percobaan ini. Ini V-nya ada ya. Konsentrasi proyeksi kan proyeksinya ada NO, ada BR. Masukkan dalam persamaan laju reaksi sehingga dapat ordernya nilai M dan N tadi. Nilai M dan N. Kan ini tadi ada nilai M dan N. Dalam persamaan laju reaksinya, nilai M dan N-nya sudah diganti dengan angka. Ya. Tuh. Coba. Kita lihat. Tuh. Ya. Oh, ini sudah merupakan materi selanjutnya. Untuk pertemuan ini cukup sampai persamaan laju reaksi saja dalam menentukan orde reaksi. Ya, silakan ada pertanyaan ditanyakan ya, baik melalui Google Classroom maupun melalui kolom komentar ya. Baik, demikian.